ya kan? Jadi begini, Marah-marah karena dan Pak Habibie sendiri dulunya atas nama mertua saya dan bapak saya kepingin berada di pasukan saya 3 bulan lagi. Nggak bisa, nggak ada. Enggak, jadi begini, saya tidak tahu situasinya seperti itu, ya, prolognya itu, ya. Tapi begini, waktu itu tanggalnya ada di saya, tapi saya lupa tuh. Begini, saya, Ibu Ainun diminta untuk sudah mendampingi Bapak. Lalu kami siapkan di Wisma Negara di sana, di dalam itu, di lantai 5. Nah, kayak lantai 5. Kemudian sesudah Ibu ada di situ, ya biasa Ibu Ainun ngaji dan sebagainya. Enggak Pak, boleh saya salah. Ibu Ainun dibawa ke situ itu untuk alasan keamanan, betul? Begini, ya. Pertama itu, jadi saya melihat kok ada Ibu Ainun. Gitu. Lalu kata ajudan yang lain, ini atas perintah Sintong. Oh, untuk bawa ke situ. Ke situ. Putra-putra juga disuruh Ke situ. ke situ. Ketika dihubungi, mereka bilang, kita mah nggak ikut-ikutan. Itu urusan politik Bapak. Kita mah lagi seneng-seneng sama anak-anak, sama istri. Bener juga. Padahal nggak mau. Tapi kalau ibu, ya kan ibu itu sayang sekali sama Bapak. Ya udah ditemenin. Nah, gitu ya. Kira-kira jam 1, ya, makanan dari Patra udah disiapin. Ibu udah ngatur. Biasanya saya, ibu udah ngatur, lalu Bapak dan Ibu makan. Begitu mulai menyuat, ya saya ke Bapak, Pak mohon izin saya makan di lantai 3. Oh iya udah makan. Kamu nggak makan di sini, enggak Pak? Gitu. Karena makanan khusus Bapak kan terbatas, jadi saya turun ke lantai 3. Lalu saya makan. Itu sudah hampir jam 3. Nah, gitu ya, hampir jam 3. Sedang makan saya di tempat makan pengawal, ajudan dan sebagainya. Ada seorang pengawal lari ke saya. Kemana? Pak Prabowo katanya mau naik, tapi dihadang ramai dengan Pak Sintong. Ya, saya bilang, Bapak harus selesaikan ini. Gitu. Tunggu dulu, gua makan dulu, saya bilang begitu. Jadi selesai makan, saya naik ke atas ke lantai 5. Nah, di lantai 5 itu, kemudian ya di situ saya tanya, Pak Habibie habis makan biasa ngeteh, ngopi apa saja ya, begitu. Sambil biasa begitu. Pak mohon izin, ya, apa betul Pak Prabowo mau ketemu Bapak dan tidak boleh? Saya kan kata saran dari Pak Sintong. Kalau saran saya sebaiknya diterima saja. Bapak kan selalu bilang pada saya, Prabowo itu anggap anak saya yang pertama. Jadi enggak begini Hasanuddin, itu kan mau dicopot sebagai pangkostrat. Paling dia minta ini, ya Bapak sampaikan saja bahwa itu bukan urusan presiden. Begitu. Jadi sebaiknya diterima dan ya sudah. Oh, Bapak sarankan supaya diterima saja. Dia ngakunya tidak diterima atas sarannya Pak Sintong. Ya. Oke, lanjut Pak. Lalu saya turun ke bawah. Pak Prabowo sedang begini nih. Saya lihat tuh berdiri. Di situ ada Pak Endriartono Sebagai komandan pas Pampres. dan Pak Pres. Di situ ada defender, satu defender, ada mungkin 6 atau 8 orang prajurit Kopassus. Ya, bukan Kostrat, Kopassus. Kemudian saya bilang, siapa? Din, di mana lo? Saya ajudan, iya gua tak lupa beritahu. Gua mau ke lapor Pak Habibie. Ya ayo, saya. Begitu saya hormat kepada Pak Mentono, ya sudah. Pak Habibie mengizinkan dia dengan saya. Ya udah, saya naik. Waktu di jalan, saya bilang ini dulu
kita masih taruna kan nggak boleh bawa sangkur, saya bilang. Iya, iya, iya. Begitu. Karena angkatannya lulusnya sama ya Pak Iya. dengan Bapak kan? Oh iya iya, dibuka Koperlinnya. kopernya saya ambil. Oh, jadi yang ngambil koperlin yang isinya sangkur itu Bapak Saya. yang terima. Lalu saya serahkan kepada pengawal Pak anggota Pas Pampres. Ya ya, jadi yang dimaksud ajudan dalam bukunya Sintong itu Bapak berarti. Iya. Yang menerima koperlin yang ada Iya. sangkurnya itu. Oh. Nah, itu Sintong tidak tahu proses itu. Oh. Proses saya membawa Prabowo naik itu enggak lapor, saya enggak lapor Sintong. Begitu keluar dari lift lantai 5, di depan lift itu ada sofa, itu ada kursi satu dan meja. Sintong di situ. Oh, begitu keluar dengan saya berdiri begini. Nggak tahu bawa apa, saya dapat juga. Saya bilang mohon izin, saya yang bawa begitu. Nah, ya sudah masuk ke dalam. Nah, tuh, Pak Habibie, pelukan mereka. Biasa speaker ya gimana sehat? Ya terus duduk. Di dalam itu ada Pak Habibie, Pak Prabowo, kemudian saya berdiri di pojok karena saya sudah janji 10 menit aja ya Bang. Oh, Bapak jadi ikut ada di ruang itu? Ada di ruangan. Jadi bukan katanya. Oh, memang lihat ya? Memang lihat. Nah, begitu. Lalu Pak Prabowo, Excellency Presiden, begitu ya. Saya mengucapkan dengan seluruh keluarga dan sebagainya, mengucapkan selamat sebagai Presiden. Gitu. Lalu terima kasih Bo, kita sudah seperti saudara, keluarga dan sebagainya. Saya akan melaksanakan amanah ini sebaik-baiknya, meneruskan perjuangan itulah. Ya, setelah itu masuklah Pak Prabowo. Saya ini mau dicopot dari Pangkostrat. Padahal saya baru 3 bulan. Kalau berkenan, saya biarkan konsolidasi dulu, barang 2 atau 3 bulan lagi. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, kemudian lalu gini, soal itu urusannya TNI, bahkan urusannya Angkatan Darat, kalau tidak sebaiknya bisa bicarakan. Tapi kan Bapak bisa ngomong, menelpon Pak Wiranto, gitu. Udah mending saja gitu, mending apa tuh ikuti saja aturan kata Pak Habibie gitu. Lalu Bapak telepon saja, lalu Pak Habibie ke saya gitu ya. Coba telepon Pak Wiranto. Dulu saya masih ingat saja teleponnya itu kan telepon model apa ya, kuning, saya masih ingat. Dan susah juga kan, tidak semudah ini. Tapi begitu saya mau izin Pak, susah, itu tidak bisa dihubungi, sinyalnya tidak ada. Kan tahun 98 kan baru gede gitu. Iya, kalau gitu, yang gini. Itu memang nggak bisa apa Bapak beralasan nggak bisa? Kalau menurut versinya Sintong itu beralasan tidak bisa supaya memang Pak Habibie nggak perlu nelpon Pak Wiranto, urusannya apa? Kalau ini itu urusan saya. Kalau jangan ditulis. Iya. Begitu ya. Kita BAP. Setelah itu ya Pak susah, tidak ada sinyal. Ya gitu saja kok. Nah, begitu sudah. Lalu Pak Habibie menganukan gimana kalau Anda jadi duta besar. Misalnya yang bergengsi itu di Amerika. Terima kasih Pak. Kalau Bapak tidak membantu saya, gitu, biar saya ya yang lain saja itu untuk duta besar itu. Ya udah, saya lalu mohon izin, waktunya habis Bapak akan menemui lagi tamu yang lain. Walaupun saya tahu hari itu masih ada waktu 1 jam lagi. Jadi Bapak yang mengingatkan, Pak ada tamu lagi. Akan lagi mengingatkan. Kalau sudah berdiri pelukan,
saya antar ke lift saja. Gitu ya, ke lift. Kemudian pengawal yang tadi saya titipi senjatanya tidak ikut di liftnya Pak Prabowo, jadi ketinggalan, nyerahkannya ke saya. Kemana? Ini senjatanya, loh itu punya Pak Prabowo, lari disusulkan. Selesai. Sesudah itu saya disarankan oleh Sintong diganti. Ya, begitu. Oleh Sintong diganti. Karena apa? Saran dari jenderal diabaikan malah ikut kolonel. Begitu. Lalu saya klarifikasi ke Pak Habibie, Pak, mohon maaf, saya ini prajurit. Begitu. Saya mengikuti aturan saja, saya ajudan, apapun saya harus memprotek Bapak. Kalau Bapak kurang berkenan, ya tidak apa-apa, saya dikeluarkan dari ajudan. Gitu. Iya, tadi kan itu dari Pak ini, Pak Sintong itu di sini sebagai staf khusus BPPT Pak. Jadi tidak ada hubungannya dengan tugas di sini. Tapi kalau you are the professional soldier kata. Begitu. Sambil nepuk saya. Ya sudah, saya terus di situ. Pak Sintong mungkin marah pada saya. Ya karena memberi saran yang berbeda. Begitu. Padahal Bapak hanya pangkat kolonel. Ya. Dia bintang 3 itu. Bintang 3 waktu itu ya. Bintang 3. Udah bintang 3. Ya. Begitu. Nah, ya saya profesional saja. Saya bintang 3 ya bintang 3. Tapi sebelum itu kita ngopi dulu. Dia langsung dicecer ya. Boleh jangan terlanjur ini tuh. Ya, nggak diracun kalau ini.